Di awal kisah terlihat seorang wanita bernama Lauren yang sedang berjalan mendekati tempat ritual suku asli Amerika Serikat Indian. Saat tiba di tempat tersebut, tiba-tiba, dan ternyata itu hanya mimpi. Dia pun kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Lauren, seorang pemandu arung jeram, menemui bosnya, seorang pria dari suku asli Amerika yaitu Indian. Awalnya, Lauren akan memandu wisatawan ke Wedgewater, tapi bos membatalkannya dan memintanya memandu ke Canyonlands, menggantikan rekannya Alex yang sedang sakit. Mendengar itu, Lauren sangat kesal karena dia pernah mengalami hal buruk saat berada di Canyonlands dan menyebabkan salah satu klien mereka cacat seumur hidup. Sang bos berusaha meyakinkannya bahwa itu bukanlah kesalahannya, dan juga hanya dia satu-satunya pemandu terbaik yang bisa diandalkan karena Lauren lah yang lebih mengenal Canyonlands dibandingkan si bos dan rekan-rekannya. Pada akhirnya Lauren pun menerimanya. Sebelum pulang, dia menyempatkan waktu untuk mampir ke tempat Rob, salah satu rekan kerjanya. Singkat cerita, tibalah waktunya berangkat. Namun sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan para pemenang kontes yang tidak disebutkan kontesnya apa ya. Ada Sarah, seorang selebgram dari Phoenix, Ryan dari LA, Kyle dari Las Vegas, Dave dari Denver, dan Jennifer dari Salt Lake City, seorang instruktur climbing yang mengaku kalau dirinya seorang lesbian. Perjalanan pun dimulai dengan menyusuri sungai Colorado di Utah. Sepanjang jalan, Sarah tak henti-hentinya berselfie. Lauren tiba-tiba terdiam. Dia kembali mengingat mimpi yang kita lihat di awal film tadi. Lauren memutuskan untuk beristirahat di camp pertama dengan berjalan kaki sejauh 500 hingga 800 meter. Saat mendaki menuju camp, lagi-lagi Sarah sibuk dengan penampilan dan HP-nya. Tibalah mereka di camp pertama dan disinilah teror akan dimulai. Untuk yang ketiga kalinya, Lauren kembali didatangi mimpi tersebut. Merasa frustasi dengan mimpi itu, dia pun menjauh dari rombongannya dan menenangkan diri di atas tebing. Kyle yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Lauren merasa ada yang aneh dengan Lauren. Tak ingin duduk sepanjang waktu tanpa aktivitas, Ryan aja, mengajak Jennifer, kita panggil Jenny aja, untuk adu kecepatan memanjat ke salah satu tebing yang enggak terlalu jauh dari posisi mereka berada. Awalnya Jenny menolak, tapi karena Sarah akan memberikan hadiah ciuman pada pemenangnya, dia pun setuju. Meskipun teman-temannya sudah melarang dikarenakan hari akan segera gelap dan juga Lauren masih belum kembali, Ryan tetap kekeh dengan keputusannya dan meninggalkan rombongan. Saat kembali ke camp, Lauren yang mengetahui Ryan dan Jenny memanjat tebing memutuskan untuk mencari mereka. Namun sebelum pergi dia meminta tolong pada Dave untuk mengambilkan tas merah yang berisi telepon yang tertinggal di perahu karet. Sekarang hanya tersisa Sarah dan Kyle di camp. Jenny meminta Ryan agar segera kembali, namun Ryan masih tetap ingin memanjat tebing. Dan tiba-tiba muncul sesosok wanita dari balik asap tebal dan mengajak mereka berdua. Bukannya takut, Jenny malah mengikuti wanita tersebut. Meskipun Ryan sudah memperingatkannya, dia tetap mengikutinya karena dia berpikir mungkin saja wanita tersebut butuh bantuan mereka. Tak ada pilihan lain, Ryan terpaksa mengikuti Jenny. Kembali ke camp di mana Kyle juga mendengar suara aneh. Sarah yang sibuk dengan HP-nya malah menjadikan itu sebuah lelucon untuk menakut-nakuti dan mengejek Kyle. Namun tiba-tiba dia pun mendengar suara aneh tersebut dan meminta Kyle untuk memeriksanya. Awalnya Kyle takut, tapi karena kebelet terpaksa memeriksa tempat itu sekalian buang air kecil. Beberapa saat kemudian Sarah meneriakinya agar segera kembali dan tiba-tiba, Kyle, quit playing games. This is... Sarah pun tewas di tangan seorang pria aneh dengan wajah yang mengerikan. Kyle yang sudah kembali kaget melihat Sarah tewas mengenaskan. Saat dia bertanya siapa pelakunya, pria aneh itu tiba-tiba muncul tepat di belakang Kyle dan menjawab, "Aku." Melihat itu jelas saja membuat Kyle ketakutan. Dia pun berlari menjauh dari pria tersebut. Saking takutnya dia sampai terjatuh dan menabrak Dave dan membuat kaki Dave terluka. Dengan terbata-bata dia mengatakan pada Dave bahwa Sarah telah mati terbunuh. Dia lalu menceritakan kronologis kejadiannya. Mendengar semua penjelasan Kyle, Dave malah tertawa dan menganggap Kyle sedang mabuk. Dave lalu mengajaknya kembali, namun Kyle memilih untuk tinggal di perahu karet. Sementara Jerry yang sudah tiba di tempat wanita itu melihat seorang pria suku Indian. Akhirnya mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia pun segera mengajak Ryan untuk pergi dari tempat itu.
Scene berpindah ke Lauren yang sudah berada di camp. Dia terlihat syok dengan apa yang dilihatnya. Dia lalu menarik tubuh Sarah dekat api unggun. Tak lama kemudian, Dave juga tiba di camp dan akhirnya dia sadar bahwa yang dikatakan Kyle padanya adalah benar. Lauren segera menghubungi rekannya Rob. Namun anehnya, Rob malah nge-reject panggilan Lauren. Dave menyarankan agar Lauren segera menghubungi 911, namun Lauren tak mau karena butuh waktu lama bagi polisi untuk bisa sampai ke tempat mereka. Lauren pun meninggalkan Dave dan mencari Kyle untuk menanyakan kejadian yang menimpa Sarah. Saat bertemu Kyle, Lauren melihat darah di tangan Kyle. Dia mencurigai Kyle yang telah membunuh Sarah. Namun Kyle mengatakan bahwa dia memeriksa Sarah. Itu sebabnya darahnya menempel di tangannya. Dia pun mengajak Kyle untuk kembali ke camp, namun Kyle menolaknya karena tak ingin menjadi korban berikutnya. Lauren pun meninggalkannya dan kembali ke camp. Sementara Ryan dan Jenny tersesat, mereka tak bisa menemukan jalan untuk kembali ke camp. Mereka seperti berada di labirin, berjam-jam mereka hanya berputar-putar di tempat itu saja. Sesampainya di camp, Lauren mengajak Dave untuk mencari Jenny dan Ryan. Dengan sedikit perdebatan, Dave akhirnya ikut bersama Lauren. Kyle yang berada di perahu tiba-tiba didatangi wanita misterius yang tadi mengajak Ryan dan Jenny. Dia pun segera kabur dari tempat itu dan kembali ke camp. Namun wanita itu terus saja mengikutinya sampai di camp. Kembali ke Jenny dan Ryan yang mulai lelah karena tak kunjung menemukan jalan keluar, mereka terpaksa berteriak meminta tolong berharap ada yang mendengar suara mereka. Dan benar saja, Lauren dan Dave akhirnya mendengar suara mereka. Yes, we can. Dan anehnya, Jenny dan Ryan ternyata berada jauh di bawah tebing. Dan seperti yang kita lihat, mereka tidak pernah menuruni salah satu tebing, tapi entah kenapa dan bagaimana caranya mereka bisa berada di bawah. Lauren terpaksa harus menuruni tebing untuk menjemput mereka, sementara Dave tetap menunggu di atas tebing. Ryan yang sedang pipis dikagetkan dengan kemunculan si pembunuh. Pria itu langsung menyerang Ryan. Untung saja Ryan bisa menghindarinya. Ryan segera mengajak Jenny untuk menghindari pria tersebut dan bersembunyi di gua. Namun lagi-lagi si pria itu sudah berada di gua. Terjadi baku hantam antara Ryan dan si pembunuh. Come on, bring it, run! I said run now! Ryan berhasil mengalahkannya dan naas Ryan harus tewas di tempat itu. Lauren yang sudah tiba di bawah langsung menuju gua karena dia berpikir mereka berdua pasti menunggunya di dalam gua. Tapi di dalam gua dia malah menemukan mayat Ryan. Jenny yang ketakutan terus berlari. Merasa si pembunuh sudah dekat, dia pun melempari pria tersebut dengan batu. Namun yang dilemparinya bukan si pembunuh melainkan Lauren. Dia pun berusaha menyadarkan Lauren namun tak berhasil. Sementara si pembunuh sudah berada di belakangnya. Di depan juga muncul sosok wanita misterius. Dia pun kembali berlari meninggalkan Lauren yang masih dalam keadaan pingsan. Saat si pembunuh ingin mendekati Lauren, sosok pria suku Indian muncul dan menghentikannya. Pembunuh itu kembali mengejar Jenny. Jenny yang sudah berada di tempat semula mengatakan pada Dave bahwa semua orang telah mati terbunuh. Dave menyuruhnya untuk memanjat tebing tersebut. Sementara di tempat lain, Kyle yang mendengar suara Jenny segera mencarinya untuk menolongnya. Jenny yang tak punya pilihan lain terpaksa menuruti perkataan Dave. You're almost there. No! Jenny yang mengalami cedera cukup parah hanya bisa pasrah saat si pembunuh tepat berdiri di hadapannya dan tewas. Lauren yang sudah siuman menemukan tubuh Jenny dengan leher yang berlumuran darah. Mendengar suara Dave, Lauren merasa lega. Dia meminta Dave untuk menemuinya di bawah. Dengan kaki yang terluka, Dave terpaksa menurutinya. Lauren membawa kapak si pembunuh untuk berjaga-jaga. Lauren menghubungi bosnya. Saat melihat baterai HP-nya, ternyata Rob tidak mengisi daya HP-nya. Entah dia lupa atau sengaja. Tapi kayaknya ada hubungannya ya, karena yang pertama dia nge-reject telepon dari Lauren dan yang kedua dia sengaja tidak ngecas HP. Lauren meminta bosnya untuk menjemput mereka. Namun anehnya bosnya mengetahui apa yang sedang terjadi di TKP, tapi dia tidak bisa membantunya. Jelas saja hal itu membuat Lauren kaget dan meminta penjelasan. Bosnya mengatakan bahwa Rob telah mati bunuh diri. Dia juga mengatakan, temukan dia. Kau tahu apa yang aku maksud.
Di tempat lain Kyle juga menemukan mayat Jenny, tapi dia belum bisa menemukan Lauren dan Dave. Tak punya pilihan lain, Lauren pun mencari si pembunuh yang bernama Pete. Saat melihat tempat itu, dia sadar bahwa tempat itu yang dilihatnya dalam mimpinya. Kepala suku Indian itu menyambutnya dengan ucapan "Welcome home", yang artinya Lauren adalah salah satu garis keturunan dari suku Indian. Roh sang kepala suku lalu menceritakan kisah tragis yang dialami suku mereka. Kepala suku tersebut lalu menyentuh kepala Lauren untuk memperlihatkan kejadian di masa lalu. Diceritakan bahwa dulu suku mereka hidup dengan damai. Tiba-tiba orang kulit putih datang dan mengusir mereka. Tak segan-segan mereka membunuh dan mengambil paksa tanah para penduduk. Emas yang berada di tanah itu bahkan lebih berharga dibandingkan nyawa para penduduk asli. Lauren lalu meminta penjelasan mengapa dia bisa berada di tempat yang ada di dalam mimpinya. Si kepala suku mengatakan bahwa jiwa kami tak bisa masuk ke alam roh tanpa retribusi. Dan para penambang yang telah membunuh penduduk asli tanpa mereka ketahui bahwa mereka telah berhutang nyawa pada suku yang mereka bunuh. Dan untuk melepaskan jiwa para penduduk adalah membunuh garis keturunan para penambang. Jadi si Pete itu atau si pembunuh itu adalah salah satu penambang, salah satu orang kulit putih yang membantai penduduk asli Canyonlands. Walaupun sebenarnya garis keturunannya tak bersalah dan roh kepala suku juga tak menginginkan hal itu, namun karena itu adalah kutukan, mereka tak bisa menghentikannya, dan itulah cara kerja kutukan darah. Jadi si pembunuh itu juga roh, sama seperti si kepala suku. Jiwa para pembunuh atau 4 penambang lainnya juga terikat dengan Canyonlands atau teman-temannya si Pete. Mereka juga harus membunuh setiap garis keturunan dari 4 penambang tersebut untuk membebaskan jiwa suku yang telah mereka bunuh. Yang artinya para pemenang kontes adalah garis keturunan dari para pembunuh atau penambang. Mereka yang terbunuh adalah keluarga dari penambang yang telah membunuh penduduk asli Canyonlands. 5 penambang, 5 keluarga, dan 5 pemenang kontes. Seperti ada yang telah mengatur para pemenang kontes. Padahal mereka berasal dari kota yang berbeda. Dan juga roh pembunuh yang melakukan pembunuhan terhadap Jenny, Ryan, dan Sarah hanya 1 orang. Harusnya 3 mayat dibunuh oleh 3 roh. Ini kan cuma 1. Oke, akan saya jelaskan. Jadi setelah Pete membunuh para penduduk asli, dia seperti mendapat kutukan dari emas yang mereka ambil, yaitu berbalik membunuh teman-temannya sendiri demi emas. Ibaratnya emas itu adalah emas kutukan seperti dalam film Ghost Ship. Emas itu telah membuatnya buta dan menghabisi teman-temannya. Dan 4 jiwa penambang yang telah dibunuh Pete sudah terikat hutang darah dengan penduduk asli yang mereka bunuh sebelum mereka dibunuh oleh Pete. Dan harus tetap dibayar dengan garis keturunan mereka. Untuk itu, Pete juga harus menghabisi semua garis keturunan dari teman-temannya yang telah ia bunuh. Dan dia membutuhkan orang lain untuk menjalankan rencananya. Maksudnya, para pemenang kontes itu adalah bagian dari rencana Pete dengan bantuan rekan Lauren yang menolak panggilan telepon dari Lauren tadi. Mereka adalah keturunan dari penambang yang sengaja dipilih sebagai tumbal untuk melunasi hutang darah. Lalu bagaimana dengan Lauren? Apa tugas Lauren sebagai garis keturunan terakhir dari sukunya? Lauren harus membunuh garis keturunan terakhir Pete untuk membebaskan jiwa kedua orang tua dan keluarganya. Begitu juga dengan Pete, dia harus membunuh Lauren untuk membebaskan jiwanya. Jadi bisa dibilang Lauren dan keturunan terakhir Pete yang harus mengakhiri semuanya. Jika Lauren tidak berhasil membunuh keturunan terakhir Pete, maka Pete akan terus membantai orang-orang tak bersalah yang tak memiliki hutang darah. Lalu siapakah sebenarnya keturunan terakhir Pete? Dave atau Kyle? Tak lama kemudian, Kyle muncul yang ternyata dia juga selamat dari pembantaian Pete. Tiba-tiba dari arah belakang, Pete kembali menampakkan rohnya. Di sini terungkap fakta yang mencengangkan. Ternyata pembunuh Sarah, Jenny, dan Ryan adalah Kyle. Jadi, roh Pete masuk ke tubuh Kyle agar bisa membunuh keturunan dari teman-teman penambangnya. Tapi Kyle tidak mengetahui telah melakukan pembunuhan itu karena memang dia tidak menyadarinya saat tubuhnya dirasuki oleh roh Pete dan juga wujudnya berubah menjadi Pete. Saat Pete masuk ke tubuh Kyle, dia langsung membunuh Dave. Pete juga mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh orang tua Lauren dan menyebabkan kecelakaan yang membuat salah satu klien Lauren cacat seumur hidup karena tak berhasil membunuh Lauren.
Untuk mengakhiri semuanya, Lauren dan Kyle harus saling membunuh, karena itulah cara satu-satunya. Tanpa berpikir panjang, Kyle langsung menyerang Lauren. Setelah kematian Kyle, akhirnya jiwa keluarga Lauren bisa bergabung dengan leluhurnya secara damai, sementara Pete telah dikirim ke neraka. Lauren lalu meminta kepala suku untuk mengantarkannya pulang. Di sini saya sempat kaget dan juga bingung karena semua yang dialami Lauren hanyalah mimpi. Walaupun saya agak ragu, alasan saya mengatakan itu hanyalah mimpi karena pertama, baju yang digunakan Lauren di awal scene sama dengan yang digunakan saat dia terbangun di akhir scene. Kedua, tidak ada bekas luka di kepalanya. Ketiga, sepupunya berkata bahwa Lauren sakit selama seminggu dan tak pernah meninggalkan kamarnya. Di sini Lauren juga kaget. Dia tak menyangka kalau dia sakit selama seminggu. Dan di akhir scene, dia akhirnya mengatakan, mimpi gila. Udah capek-capek nonton, taunya mimpi doang. Oke, sampai jumpa lagi di film berikutnya. Jika saya salah dalam membuat kesimpulan, maafin ya. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mampir ke channel saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.